Cap tikus merupakan minuman tradisional dari Minahasa, Sulawesi Utara yang mengandung alkohol di kisaran 40 hingga 50%. Cap tikus terbuat dari hasil distilasi atau penyulingan air nira yang diambil dari pohon enau atau pohon aren. Banyak petani cap tikus di daerah Minahasa Selatan bisa menghidupi keluarga serta menyekolahkan anak sampai ke jenjang perguruan tinggi dari hasil penjualan cap tikus. Informasi lengkap terkait berita ini akan disampaikan oleh reporter dari Tribun Manado, rekan Manuel Mamoto. Silakan rekan Manuel Mamoto. Terima kasih Justina. Tribuners, cap tikus merupakan minuman tradisional yang ada di Tanah Minahasa Selatan atau Tanah Minahasa, tepatnya di Sulawesi Utara. Dan minuman cap tikus ini merupakan minuman tradisional yang sangat menjadi satu kewajiban baik di acara suka dan duka yang harus tersedia. Dan bahkan dengan minuman cap tikus ini, sebagaimana yang bisa disampaikan, warga bisa hidup dari penghasilan dari pembuatan cap tikus tersebut, bisa menghidupi keluarga dan bisa menyekolahkan anak-anak mereka sampai ke jenjang perguruan tinggi. Nah, pada kesempatan yang sangat spesial, kami bisa dapat menghubungi langsung atau bertemu langsung dengan salah satu keluarga atau sepasang suami istri yang ada di Desa Wiolapi, Kecamatan Pareran, Kabupaten Minahasa Selatan, untuk melihat secara langsung bagaimana proses pembuatan minuman cap tikus ini, benar. Nah, cap tikus ini adalah minuman yang terbuat dari hasil penyulingan air nira, atau kalau di Manado dibilang dengan minuman saguer. Jadi petani tersebut itu melakukan pengambilan air nira itu dengan cara yang sangat luar biasa, karena mereka menaiki hanya sebatang bambu yang dibikin anak-anak tangga seperti itu. Jadi hanya kekuatan jempol jari, jempol kaki itu untuk menaiki tangga tersebut untuk mendapatkan air nira. Jadi dengan pisau yang khusus yang dibawa oleh petani tersebut untuk memotong, istilahnya biasa di sini dibilang mayang. Ya, jadi untuk memotong mayang untuk mendapatkan air nira. Nah, setelah air nira tersebut didapatkan, itu ditampung di wadah tong plastik seperti itu, dan galon-galon plastik maksud saya, dan setelah dikumpulkan itu diendapkan dulu selama beberapa hari. Jadi itu tidak. Dan selanjutnya setelah beberapa hari proses tersebut, untuk air saguer itu atau air nira itu kemudian dimasukkan ke dalam satu wadah drum yang sudah dimodif sedemikian rupa untuk bisa dimasak di situ. Jadi kurang lebih kalau misalkan proses pembuatan itu ada sekitar 5 galon atau di kisaran sekitar 120 botol untuk ukuran 650 ml itu dimasukkan ke dalam wadah drum dan kemudian itu disuling. Jadi setelah dimasak dalam suhu yang cukup panas, suhu tertentu, sehingga airnya itu bisa uap airnya itu naik dan itu berjalan di saluran pipa atau saluran pipa bambu yang dibuat dari bambu itu kurang lebih sekitar hampir 30 meter sampai 50 meter untuk pipa bambu itu dibuat, dan sampai pada akhirnya dari uap hasil pembakaran tersebut, hasil pemanasan tersebut kembali berjalan, jadi setelah dingin jadi air, dan itulah yang menetes dan menjadi cap tikus. Jadi ini sangat membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk proses pembuatannya, dan dari sekitar 200 botol air yang dipakai di situ untuk ukuran 600 ml itu hanya menghasilkan 26 botol. Jadi 26 botol atau 1 galon cap tikus. Nah, untuk pasarannya sendiri, Tribuners, memang kalau untuk di Desa Wiolapi ini, untuk petani cap tikus mereka hanya menjual secara eceran, karena belum ada yang mengumpulkan, sehingga mereka masih menunggu para pembeli untuk datang mengambil di tempat. Jadi untuk harga yang dipasarkan untuk cap tikus tersebut, 1 galon atau ukuran di 26 botol itu dijual dengan harga Rp500.000. Dan itu dari perkataan Michael dan Yunita yang kami jumpai kemarin, mereka sampaikan bahwa tidak setiap minggu mereka, tidak setiap hari mereka melakukan
penyulingan Capticus ini, karena tergantung dari ketersediaan juga bahan baku. Jadi bahan baku air nira ini yang mereka dapatkan cukup dekat dengan lokasi, dan ada juga lokasi yang memang jauh daripada tempat pembuatan Capticus. Dan menariknya, benar bahwa lokasi pembuatan air nira ini, pembuatan Capticus ini, itu hanya berada di belakang rumah dari Michael dan Junita, petani Capticus dari Biolapi. Jadi seperti itu, untuk prosesnya memakan waktu yang cukup lama, karena untuk melakukan penyulingan Capticus itu memang butuh kerja yang luar biasa, dan ini kerjasama mereka untuk melakukan ini sehingga bisa menghidupi keluarga mereka juga tentunya. Dan Capticus ini sudah dikenal bukan hanya di Minahasa Selatan saja atau di Manado. Minuman Capticus juga ini sudah bisa terkenal sampai ke mancanegara, karena banyak juga turis yang datang ke tanah Minahasa Selatan untuk melihat langsung proses pembuatannya, sekaligus mencicipi dan merasakan bahkan untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh di negara mereka. Demikian informasi saya, kembali ke Anda, Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Manuel Mamoto dari Tribun Manado. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.